Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurina dan saya Nurina Najwa. Kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Taqwa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Dan di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Kurikulum Pembelajaran dengan tema Hakikat KTSP. Selamat datang. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari KTSP. Nah, KTSP ini merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Untuk pengertiannya sendiri, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sebelum KTSP diberlakukan pada tahun 2006, sebelumnya itu ada yang namanya kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, apa sih perbedaan dari KBK dan juga KTSP? Jadi perbedaan yang mendasarnya yaitu tergantung pada proses penyusunannya. Jadi KTSP itu menggunakan konsep desentralisasi, yaitu pemerintah hanya menerapkan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Lalu guru diminta untuk mengembangkan silagus dan juga penilaiannya itu sesuai dengan kondisi sekolah dan juga peserta didik di daerahnya masing-masing. Untuk pembahasan yang kedua yaitu karakteristik dari KTSP. Jadi karakteristik dari KTSP yang pertama yaitu pemberian otonomi kepada sekolah dan juga satuan pendidikan. KTSP ini memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Juga memberikan kewenangan serta kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan dari masyarakat. Untuk karakteristik yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan juga orang tua yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan saja, tetapi juga melalui komite sekolah atau dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat mengembangkan kualitas pembelajaran. Untuk karakteristik yang ketiga adalah kepemimpinan yang demokratis dan juga profesional. Kepala sekolah sebagai tenaga pelaksanaan kurikulum mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Nah, guru-guru yang berada di sekolah itu merupakan pendidik profesional dalam bidangnya masing-masing dan agar memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran dari peserta didik. Untuk karakteristik KTSP yang terakhir yaitu tim kerja yang kompak dan juga transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pembelajaran itu didukung oleh kinerja dari tim yang kompak dan juga kesiapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Jadi dengan demikian, keberhasilan KTSP merupakan hasil sinergi dari kolaborasi tim yang kompak. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip KTSP. Prinsip-prinsip KTSP dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah pusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Dan yang ketiga adalah tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang keempat adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan yang terakhir adalah proses penyusunan KTSP. Proses penyusunan KTSP dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah analisis konteks. Analisis konteks dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi standar kemampuan kelulusan. Dan yang kedua adalah menganalisis kondisi yang ada dari satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah menganalisis peluang dan tantangan yang ada. Adalah mekanisme penyusunan. Mekanisme penyusunan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tim penyusun. Tim penyusun terdiri dari guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua. Dan yang kedua adalah kegiatan bentuk rapat kerja sebelum tahun ajaran baru. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas kabupaten. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu kurikulum KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum peran
Selain itu, kurikulum harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, dan juga berbagai konsep lainnya, sehingga hakikat dari kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan benar-benar dapat terwujud. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dah.